pertalasan kali. Rumah dengan ukuran 9x8 atau 72 meter persegi dengan biaya bangun 120 jutaan. Tonton dulu videonya buat yang belum, biar nggak gagal paham. Tapi ingat ya, jangan di skip kalau nonton video karena untuk Pasutri Gajah itu full video, padat banget informasinya. Stay tune terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bareng aku Muhammad Febi di channel Pasutri Gajah. Dan di video kali ini aku bakal bikin sebuah rincian. Sebenarnya bukan aku yang bikin, tapi aku cuman mau bahas rincian biaya bangun dengan budget 120 jutaan. Nggak plek 120 juta ya di sini. Dari mana aku dapat rinciannya? Aku dapat rinciannya langsung dari si pemilik rumah. Oke, mendingan langsung aja kita lihat rekapan lengkap dari catatan Pak Robi ini ya. Let's go. Baik teman-teman, sekarang kita sudah di hadapan nota pembelian dan catatan tangan dari Pak Robi untuk pembuatan rumah 120 juta ukuran 9x8 meter persegi. Dan sebelum aku lanjutkan lebih detail, aku mau kasih tahu dulu untuk nota-nota yang ada di sini itu tidak semuanya untuk nota pembangunan atau biaya bangun yang 120 jutanya. Sebagai contoh ada beberapa nota untuk dekor dan furnitur yang ada di rumahnya Pak Robi dan itu tidak termasuk untuk yang 120 juta. Di video awal juga sudah aku jelaskan. Ini contohnya kayak gini ya, untuk toko HPL, blockboard, dan multiplex. Ini adalah nota-nota untuk pembuatan lemari custom dan kitchen setnya Pak Robi. Terus juga ada nota kayak di sini, nota wallpaper juga. Ini tidak termasuk untuk biaya yang 120 juta biaya pembangunan rumahnya. Jadi aku tidak ikut sertakan nota-nota ini ke rekapan nanti di Excel-nya. Nanti kita cek Excel-nya ya. By the way, untuk kamu yang pengen bikin kitchen set, lemari custom, aku sediakan nomor Pak Robi di sana. Kamu bisa kontak nomornya atau pengen tanya-tanya mengenai rumahnya juga bisa. Ada WhatsApp-nya Pak Robi. Kemudian satu juga yang nggak kalah penting sebagai bentuk dukungan kita dan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Pak Robi udah dikasih pinjem semua rekapan ini, notanya, kemudian nge-share catatan tangannya. Nggak ada salahnya dong ya, kita support salah satu bisnisnya Pak Robi, yaitu di bidang industri kreatif pembuatan tas tangan atau handbag. ID Instagramnya aku sediakan di sana yaitu Natural Handbag dan ID Shopee-nya Handbag Natural. Minimalnya kamu follow Instagramnya, syukur-syukur kamu bisa order atau mungkin kamu juga mau jadi resellernya Pak Robi di bisnis tasnya, bisa banget, bisa langsung DM aja ya di Instagramnya atau hubungi nomor yang udah aku sediakan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Patokan aku bikin rekapan ini adalah dari catatan tangannya Pak Robi. Catatan tangannya ini dimulai pada tanggal 22 Agustus 2019, biaya bahan bangunan. Yang pertama kali ditulis adalah babat jukut. Jukut itu rumput, besarnya sebesar Rp300.000. Kemudian aku masukin ke Excel. Kemudian yang kedua adalah belanja sanyo dan lain-lain. Sanyo itu pompa air senilai Rp950.000. Nah, kalau ini aku cari notanya. Ini notanya. Ini satu buah Shimizu pompa air Rp395.000. Kemudian perintilan untuk instalasinya dan keluar nominal Rp941.000. Kemudian aku masukin ke Excel. Selanjutnya adalah bahan pondasi plus 10 sak semen. Nominalnya Rp5.750.000. Nah, aku cari di sini untuk nominal nota itu yang ini ya. Ini dia, nominalnya 5.737.500, Pak Robi bulatin jadi 5750. Nanti kita cek Excelnya. Kemudian dilanjutkan lagi ke semua item yang tertulis di sini. Kemudian aku sinkronkan dengan nota yang ada di Pak Robi. Jadi seperti contoh pembelian semen. Semen itu nggak sekali beli teman-teman, tapi ada beberapa kali pembelian semen. Oke deh, mendingan sekarang kita cek aja langsung ke Excel-nya ya teman-teman. Ini untuk catatan tangannya Pak Robi ditulis detail banget. Sekarang kita masuk ke Excel-nya. Teman-teman, perlu saya tekankan dulu untuk Excel ini bukan RAB atau rencana anggaran biaya pembangunan sebuah rumah, oke?
Ini adalah rekapitulasi hasil dari rincian yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibeli justru. Jadi tolong untuk tidak disamakan dengan RAB. Dan satu lagi, untuk rekapitulasi ini tolong jangan dijadikan patokan untuk pembangunan rumah dengan ukuran yang sama di daerah yang berbeda. Karena jelas tiap daerah akan memiliki harga yang berbeda-beda. Harga tukang, kemudian harga materialnya juga mungkin akan berbeda-beda. Untuk yang ini tapi bisa dijadikan setidaknya gambaran kecil untuk pembelian semennya berapa sak, besinya, kemudian batunya berapa banyak, mungkin ke arah sana gitu ya. Oke, langsung saja kita uraikan untuk pembangunan biaya rumah Pak Robi di Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya dengan ukuran 9x8. Di sini aku udah bikin rinciannya dari uraian, kemudian kuantiti, satuan, harga satuan, jumlah, dan totalnya. Untuk yang pertama masuk ke persiapan. Tadi yang dikerjakan oleh 2 orang pembersihan lahan di catatannya Pak Robi itu senilai Rp300.000. Maka totalnya Rp300.000 untuk persiapan. Kemudian masuk ke yang kedua itemnya yaitu semen teman-teman. Pembelian semen Pak Robi ini dia berkala jadi tidak langsung banyak. Nungtut gitu ya, 10 sak, 10 sak, 10 sak. Satuannya sak, harga satuannya dimulai dari yang 50.000, ada yang 53, ada yang 52, ada yang 55.000. Ini mungkin beda toko dan beda mereknya. Kemudian untuk jumlahnya di sini sudah dikalikan. Jadi harga satuan dikali kuantiti, kemudian maka keluar total semen yang dibeli oleh Pak Robi adalah sebanyak 181 sak dengan total biaya Rp9.569. Kemudian ada semen putih di sini 15 kilo saja. Harga satuannya 3.400, di catatannya senilai Rp52.000, totalnya Rp52.000. Kemudian batu belah di sini Pak Robi beli 4 mobil engkel. Harga per engkelnya per mobil engkelnya Rp450.000. Jadi totalnya untuk 4 engkel Rp1.800.000. Kemudian item selanjutnya ada batu kali, batu split, batu koral, batu split 1,5 dan batu aruk. Di sini masing-masing satuannya engkel, kuantitinya batu kali 2 engkel. Harga satuannya Rp475.000, totalnya Rp950.000. Batu split atau batu koral 1 engkel Rp350.000. Batu split 1x2 1 engkel harganya Rp600.000. Rp650.000. Kemudian tanah aruk itu 1 mobil engkel Rp300.000. Untuk yang ini totalnya Rp2.250.000. Bata merahnya di sini Pak Robi beli 4 kali sebanyak Rp10.630. Harga bata merahnya Rp600 saja. Karena di Tasikmalaya sendiri, for your information, untuk harga-harga kayak bata merah, pasir, split, teman-teman di sini langsung dari pabrikannya. Bahkan untuk pasir kemudian batu itu ada kayak tambangnya gitu ya. Jadi benar-benar dari pabriknya langsung. Maka untuk harganya dan lokasi pabriknya pun tidak jauh. Maka untuk akomodasi dan berpengaruh sekali ke harganya tidak terlalu mahal untuk di daerah Tasikmalaya. Ada yang dari gunung, ada yang dari sungai. Jadi untuk daerah Tasikmalaya, kota, kabupaten, mungkin ke Priangan Timur, harga pasir, harga batu kali, split koral, bata itu cenderung lebih murah karena kita langsung berdekatan dengan pabriknya. Untuk bata merah sendiri di sini 10.630 bata atau 30 piece. Satuannya Rp600. Totalnya Rp6.390.000. Nah, pasirnya di sini pakai 13 mobil engkel. Satuannya Rp450.000, ada yang Rp475, ada yang Rp300. Kalau Rp300 ini mungkin tidak full ya teman-teman. Itu
Untuk pasirnya sendiri Rp5.750.000. Kemudian pasir cor satu mobil engkel Rp650.000 satuannya, kali 2 Rp1.300.000. Kemudian besi ini ada beberapa kali pembelian juga. 40 besi 10, besi 10-nya ada 70 lintang. Harga satuannya 59.000, ada yang 57.000 karena beda-beda ya untuk kualitas besi sendiri. 57, 59, terus yang besi 6 24.000, ada yang 26.000. Kemudian besi 8 ada yang besi 8 39.500 sama. Untuk totalnya pembelian besi Rp5.654.500. Kemudian untuk papan cor ini 4,5 kubik, masing-masing Rp100.000, jadi totalnya Rp450.000. Kemudian ada kusen. Nah, kusen ini DP dulu 1 juta, kemudian beli kaca Rp1.250.000. Pelunasan kusen itu berarti kusen pintu dan jendela. Ini kayu bukan aluminium. Dilunasi 5.100.000, berarti kusennya 6 jutaan. Selanjutnya beli pull handle pegangan pintu, ini mereknya ini langsung dari supermarket material teman-teman, karena struknya juga pakai struk supermarket kayak gitu ya. Ini 2 pasang, harga satuannya Rp248.000 dan kebetulan di sini ada diskon. Diskonnya kayak berapa persen gitu ya. Ini dikalikan dulu quantity, kemudian dikurangi diskon untuk dapat yang handle pintunya 272.000. Ini masing-masing 67.000, 3 buah, ada diskonnya juga. Terus ini 206.000, 4 buah, ada diskonnya juga teman-teman. Jadi Pak Robi memanfaatkan diskon. Kemudian untuk engsel ini mohon maaf tidak ada notanya, tapi ada di catatan tangan Pak Robi senilai Rp400.000. Pintu rumah dan upah pasangnya 8 piece, karena kan ada yang satu pintu double gate ya. Jadi 8 layar, 8 piece, Rp1.250.000. Pintu kamar mandinya Rp800.000. Untuk total perpintuan, engsel, kemudian jendela, kaca itu di total Rp10.347.150.000 di sini. Atap dimulai dari baja ringan 60 buah. Satuannya 72.000, menghabiskan 4.320.000. Kemudian dan yang lainnya ringnya 64 buah, masing-masing Rp30.000. Kisaran 2 jutaan. Skrup baja, dynable, kemudian gentengnya pakai genteng metal teman-teman. Pak Robi beli 230 piece, masing-masing harganya Rp28.000, menghabiskan Rp6.440.000. Nok, skrup genteng, skrup baja. Di sini ada catatannya satu dusnya 85.000, untuk skrupnya 1.000 buah, masing-masing Rp185. Kemudian totalnya untuk peratapan untuk baja dan genteng menghabiskan Rp14.385.000. Ini belum termasuk ongkos ya. Nanti untuk ongkos atau upah aku bahas belakangan di bawah. Kemudian untuk instalasi air, pompa air tadi yang Rp950.000, untuk pompa airnya merek Shimizu Rp395.000. Instalasi perairan termasuk septic tank, biaya gali Rp1.735.000. DP sumur beda lagi ya. Nah, ini sumur misah lagi. DP sumur 200, kemudian dilunasi Rp1.500.000, berarti Rp1.700.000 untuk gali sumurnya. Kemudian kloset duduk 1 buah Rp1.000.000, showernya 1 buah Rp500.000. Totalnya untuk perairan ini belum dengan keramik teman-teman, hanya instalasinya Rp5.885.000. Kemudian GRC untuk plafon ya, kayaknya ini 30 lembar. Ini tidak termasuk gipsumnya teman-teman, gipsumnya tidak beda lagi. Rp53.000 satuannya. Totalnya Rp2.650.000. Kalau mengira GRC ini untuk
Dinding itu tidak ada dinding yang pakai GRC. Semua partisi dindingnya itu menggunakan bata merah untuk Parobi. Untuk GRC-nya semuanya untuk plafon. Kemudian kayu balok usuk 25 piece Rp500.000, totalnya Rp3.060.000. Kemudian ini untuk perkeramikan dan granit. Nah, granitnya juga mohon maaf tidak ada nota, tapi ada di catatan tangannya Pak Robi. Itu untuk yang 80 dan 60 di Rp7.350.000. Tapi ada beberapa lagi tambahan pembelian granit yang 60 x 60. Ini 3 box. Satuannya Rp158.000 per boxnya. 475.000. Terus ada tambahan lagi yang 60 x 60, tapi ada diskonnya juga di sini, diskon 116.000. Ini untuk 6 box. Harga satunya Rp130.000. Kemudian totalnya Rp663.552. Blanko Infori juga termasuk keramik, teman-teman. Kemudian ada tambahannya lagi, ini keramik tambahan granit dan keramik kamar mandi. Tidak ada notanya juga. Untuk totalnya di catatannya Pak Robi ini Rp4.050.000. Keramik dinding Rp675.000 seperti ini untuk yang di dapur atau yang di kamar mandi juga ada keramik dinding. Kemudian untuk glass box dan roster Rp1.000.000. Kemudian untuk totalnya Rp14.263.752 untuk perkeramikan glassy box dan roster, termasuk yang kamar mandi dan lantai di rumah. Selanjutnya ada cat dasar. Di sini mulai dari beli alkali atau cat dasarnya juga bukan yang biasa-biasa ya. Ini pakai Jota Shield primer. 1 ember itu 20 liter, harganya Rp1.196.000 1 ember. Kemudian ada peralatannya. Ini Rp75.000. Cat plafonnya. Untuk cat plafonnya pakai Nippon Vinilex yang pastel 5 kilo 5 kilo. Ini masing-masing 3 galon. Harganya Rp130.000. Sekitar di angka Rp400.000 untuk plafonnya. Kemudian cat Mobilex eksterior. Nah, untuk cat rumahnya sendiri ada beberapa macam. Ini disponsori oleh Mobilex. Ini mulai dari cat eksterior, kemudian interior, cat Mobilex V-Silk. Untuk masing-masingnya di sini untuk catnya sendiri menghabiskan di Rp3.584.000. Selanjutnya pasang listrik, kabel dan saklar lain-lain. Pasang listrik ke PLN-nya Rp2.100.000, peralatannya Rp900.000. Di angka Rp3.000.000. Ini tidak termasuk lampu kristal. Lampu kristal tidak termasuk yang 120 jutaan yang disebutkan. Selanjutnya kawat, tali, ember, paku dan yang lainnya, perintilan-perintilan di sini sebanyak Rp768.500 pakunya. Beberapa jenis paku dan beberapa kilo. Harga satuannya di sini dimulai dari yang 20.000 ini paku GRC. Kemudian 13.000, 15.000, 17.000. Sehingga teman-teman untuk biaya bangunnya semuanya di total di angka Rp88.808.902. Sinkron dengan total-totalnya ya. Itulah untuk biaya bangun rumah Pak Robi. Ukuran 9x8 di Kabupaten Tasikmalaya, Raja Polah, teman-teman. Kemudian selanjutnya ini belum dengan biaya tukang. Kita berangsur ke biaya tukang. Oke, kita freeze dulu untuk yang ini biar gampang ngeceknya. View-nya kita freeze. Oke, ini malah di unfreeze, di freeze dulu ya. Sebentar. Baik, nah teman-teman untuk pengerjaan biaya tukang ini selama 2,5 bulan atau di sini 10 minggu ya teman-teman. Untuk per minggunya dihitung 6 hari karena 1 hari libur, hari Jumat biasanya libur. Jumlah orangnya, nah ini dia ada sedikit ralat dari video saya sebelumnya mengatakan 6-10 orang.
Ternyata di sini tidak 6 sampai 10 orang untuk hari terakhir, bahkan hanya 2 orang untuk finishing. Kemudian untuk minggu pertama hanya 5 orang. Di sini 2 orang tukang dan 3 orang laden atau kenek. Untuk jumlah harinya 6 hari. Untuk upahnya untuk tukangnya sendiri 120.000, untuk keneknya atau ladennya 100.000 rupiah. Untuk minggu pertama totalnya di 3.240.000 rupiah. Kemudian untuk minggu keduanya bertambah 1 orang tukang, tambah lagi berarti biayanya harinya masih tetap sama, upahnya masih tetap sama. Untuk total upah tukangnya untuk minggu kedua 3.960.000 rupiah. Kemudian di minggu ketiga sama masih tetap 6 orang di 3.960.000 rupiah juga untuk minggu ketiga. Kemudian untuk minggu keempat ada penambahan lagi personil 8 orang, tambah 1 orang tukang dan 1 orang kenek. Untuk jumlah harinya masih tetap sama, untuk upahnya masih tetap sama. Biayanya untuk minggu keempat ini jadi 5.280.000 rupiah. Kemudian untuk minggu kelima itu berkurang jadi 6 orang, totalnya 3.960.000. Minggu keenam masih 6 orang, 3.960.000 lagi. Untuk minggu ketujuh 6 orang plus ada pekerja untuk bajaringan. Nah, bajaringan ini berarti personilnya beda lagi teman-teman, bukan personil dari tukang ya. Ini ada tambahan 4 orang, jadi 10 orang untuk minggu ketujuh. Tapi untuk pengerjaan bajaringan ini kayaknya diborongkan. Jadi nggak ada harinya, juga nggak tahu berapa hari ya dalam 1 minggu tersebut. Per orangnya juga nggak tahu berapa. Yang jelas di sini Pak Robi di catatan tangannya menuliskan 2.500.000 rupiah untuk pengerjaan pemasangan bajaringan. Jadi untuk yang minggu ke-7 4.300.000 rupiah. Kemudian di minggu ke-8 berkurang personilnya lagi. Keneknya tukangnya 3 orang, keneknya 2 orang. Totalnya minggu ke-8 ini 3.360.000. Minggu ke-9 masih sama, dikerjakan 5 orang, 3.360.000 rupiah. Dan minggu terakhir atau minggu ke-10 dikerjakan oleh 2 orang karena ini hanya finishing saja. 1 orang tukang dan 1 orang kenek selama 1 minggu. Ini menghabiskan 1.320.000 rupiah. Dan kalau di total untuk biaya pengerjaan tukangnya di sini ditambah-tambahkan dari mulai minggu pertama itu sebesar 38.860.000 rupiah. Buat teman-teman yang bingung kemarin kok bisa sih 40 juta pengerjaannya, ya inilah adanya begini rinciannya teman-teman. Untuk pekerjanya berganti-ganti personilnya, untuk jumlah pesertanya berganti-ganti, upahnya masih tetap sama, tidak berubah. Dan mungkin ada yang namanya tebang pilih, yang kurang kerjaannya mungkin diberhentikan dulu kemudian diganti dengan yang baru. Ya mungkin dengan trik-trik Pak Robi ya, inilah caranya untuk mengefektifkan pengerjaan tukang. Kemudian kalau di total dari harga tukang 38.860.000 rupiah dan biaya bangun materialnya yang tadi sudah diuraikan di atas 88.808.902 rupiah, maka keluar totalnya 127.668.902 rupiah. Ini teman-teman yang dimaksudkan untuk Pak Robi dan saya sebagai konten kreator di angka 120 jutaan itu teman-teman ya. Dan kalau misalkan nih ada satu dan lain hal yang mungkin notanya tidak ada dan catatannya juga tidak ada, atau mungkin biaya lain-lain seperti rokok, kemudian kopi gitu ya, aku kasih tambahan deh. Ini memang tidak ada catatan di Pak Robi, ini lain-lain aja gitu ya. Mungkin aku tambahkan 1 juta rupiah, fair mungkin ya. Jadi oke, 2 juta deh mungkin untuk antisipasi mungkin ada nota yang hilang atau ada catatan yang tidak masuk. Aku kasih 2 juta untuk tambahan lain-lain. Ini masih angkanya di 120 jutaan, 129.668
rupiah. Itu dia teman-teman bukti dari data yang aku rekapitulasi nota pembelian dan catatan tangannya Pak Robi. Anyway, untuk kebenaran yang hakikinya, yang benar-benar itu di luar kapasitas Pak Robi untuk menghitung dan di luar sepengetahuan aku, benar atau tidaknya itu tidak jadi kepastian gitu ya, walau alam. Tapi saya yakin untuk nominalnya tidak akan jauh dari 120 jutaan, 130 jutaan. Mungkin ini 98% valid teman-teman. 2%-nya mungkin ada satu lain hal salah catat atau mungkin ada nota yang hilang begitu ya. Dan untuk 120 jutaan ini atau 127 juta itu tidak termasuk biaya pasang kanopi, itu belum. Kemudian biaya wallpaper, biaya panel kayu dinding atau wainscoting, itu belum termasuk. Biaya gipsum plafon belum termasuk teman-teman. Biaya furnitur yang ada di rumah Pak Robi, furniturnya itu tidak dihitung dari 129 juta ini. Mungkin next kalau misalkan perlu dan banyak yang request, aku kasih tahu deh ya untuk rinciannya, kayak bikin lampu kristal itu harganya berapa, kemudian sofanya berapa, raknya berapa. Mungkin next video bisa jadi itu aku bahas kalau banyak yang request. Well, itu dia untuk penjelasan review dari catatannya Pak Robi. Ini adalah sharing, bentuk dedikasi aku buat teman-teman yang udah apresiasi di awal mengenai pembuatan rumahnya Pak Robi. So, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Itu audiensnya terbagi. Jadi ada yang nonton full, kemudian ada yang nonton setengah-setengah, di skip-skip, ada yang hanya baca dari judulnya aja. Kemudian ada tambahan 1 bulan. Tambahan 1 bulan itu di video maksudnya bukan berarti ada pengerjaan di segi bangunan lagi. Karena untuk bangunannya sendiri itu fix diselesaikan hanya dalam waktu 2,5 bulan. Kemudian 1 bulan tambahannya itu adalah pengerjaan untuk dekorasi dan pembuatan beberapa item seperti lemari. Karena lemari, kemudian kitchen set itu Pak Robi ngerangkai sendiri dan itu dibebankan biayanya bukan dari yang 120 jutaan, termasuk untuk bayar orangnya.